Suatu kali ku temukan wanita di sana, sungguh cantik, indah, menggoda iman. Hilang memoriku dengan keadaan, tapi boleh sedikit dicoba. Ini kan terjadi lagi jika benar ini terjadi. Maafkanlah ketika ku sedang ingin nakal. Sekali lagi maaf, tak ingin kau kegelapan. Terjadi, maafkanlah ketika ku sedang ingin nakal. Sekali lagi maaf, ku tak ingin kau kegelapan. Ini terjadi, ketika ku sedang ingin nakal. Sekali lagi maaf, ku tak ingin kau kegelapan. Alhamdulillah. Hanya sendiri antara angin yang hening pada saat matahari tertidur. Tak ada satupun yang menemani yang sunyi pada saat semua tertidur. Walau hanya ada angin dan bintang bersinar, tetapi ku selalu menikmatinya. Oh, tak ada satupun yang mengerti bahwa diriku kini sendiri. Hanya ada bintang yang selalu menyinari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Tiada kata yang pantas terucap selain untayan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. M. Budiana, SIP MSI. Yang terhormat, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Ibu Siti Fatimah, SEMSI. Yang terhormat, Gubernur Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Pasundan, Kang Andri Naufal. Dan yang terhormat, Ketua Pelaksana Kegiatan Emoticon Festival Volume 5, Kang Raden Muhammad Fahri beserta jajarannya. Dan tak lupa seluruh audiens dimanapun kalian berada yang saya banggakan. Sebelumnya, saya Nurul Meilani, mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2020, mengucapkan kepada seluruh panitia yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menjadi MC dan moderator pada kegiatan ini. Maka dari itu, izinkan saya selaku MC untuk membacakan seluruh rangkaian acara pada kegiatan ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengumuman juara bisnis plan, acara yang kelima pemaparan presentasi dari para juara, acara yang keenam talk show bersama para juara, acara yang ketujuh pembagian hadiah dan sertifikat, acara yang ke-8 talk show, dan acara yang terakhir penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan bismillah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Muhammad Rian. Saudara Muhammad Rian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Rian Ramdhani yang telah mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi yang membacanya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Emoticon Festival Volume 5, yaitu Raden Muhammad Fahri. Saudara Raden Muhammad Fahri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Visip Unpas, Dr. M. Budiana, SIP MM MSI. Yang terhormat kepada Ketua Prodi Ibu Siti Fatimah, SEMSI. Yang terhormat kepada Gubernur Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis beserta jajarannya. Yang terhormat kepada para panitia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahannya kita bisa dapat berkumpul lagi di sini dan menjalankan acara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan acara Emoticon Fest Volume 5 yang dimana bertema Supernova. Emoticon Fest itu sendiri yaitu Entrepreneur Movement with Creative Concept. Emoticon Fest itu yaitu acara yang biasa berlangsung rutin tahunan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, yang dimana yang biasanya emoticon sebelum-sebelumnya diadakan secara live, biasanya live musik dan bazar. Dimana pada kesempatan kali ini di Emoticon Fest Volume 5 ini kita dirancang online atau virtual, dan kegiatan bazar itu sendiri kami ganti dengan kegiatan bisnis plan kompetisi, dimana dalam situasi kondisi pada saat ini yang sedang ramai-ramainya pandemi COVID-19, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi itu semua tidak membuat kita menjadi berkehalangan untuk berkreativitas dan untuk tetap semangat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk kepada para pihak yang sudah berkontribusi dalam acara ini, dan yang terpenting kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Emoticon Fest Vol 5, yaitu Raden Muhammad Fahri, yang telah menahkodai para panitia untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini walaupun banyak sekali tantangan dan halangan yang harus dihadapi. Langsung saja kita ke sambutan kedua, yaitu akan disampaikan oleh Gubernur Himabi Unpas, Kang Andri Naufal. Yang terhormat Kang Andri Naufal, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Visip Unpas, Bapak Dr. M. Budiana SIP MSI. Yang terhormat kepada Bu Siti Fatimah SEMSI selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis. Kemudian yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Kang Raden dan jajaran panitia semuanya yang saya banggakan pula, yang telah dari jauh-jauh hari mempersiapkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Awalan hayabina nashkuru ilallah alladzi qad atana nikmatan kasiratan, yakni nikmatan iman, Islam, sihah wa ghairi dzalik. Hatta nastati'a an ajtami'a fi hadal makan al-mubarak insyaallah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minad dhulumati ilan nur. Di Emoticon Festival yang kelima ini kita memiliki tema Supernova yang artinya itu ledakan. Nah, dari ledakan ini maksudnya apa?
Supernova ini blowing the world with young vibration, spirit and innovation. Nah, di mana ledakan ini artinya apa? Gebrakan gitu. Karena ketika pandemi sekarang ini, Emoticon Festival ini online. Nah, kita membuat sesuatu yang baru dengan rangkaian kegiatan yang baru gitu. Nah, salah satunya adalah kegiatan bisnis planning kompetisi. Salah satu dari rangkaian kegiatan di Emoticon ini. Di tahun ini kita mempunyai bisnis planning kompetisi yang dimana kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang paling relevan dengan jurusan kita gitu. Selaku tentunya administrasi bisnis yang dimana melatih tentunya skill-skill dari mahasiswa administrasi bisnis. Nah, saya harap semoga gitu untuk kegiatan atau Emoticon ini menjadi nilai plus bagi kita semua, baik peserta maupun panitia yang melaksanakannya. Mungkin cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kang Andri Naufal yang telah memberikan sambutannya selaku Gubernur Himabi Unpas. Semoga tujuan dan harapan yang tadi disampaikan dapat kita wujudkan bersama melalui kegiatan ini. Dan saya undang kembali Kang Andri Naufal untuk berkenan hadir ke depan karena akan ada pemberian plakat dari panitia. Baik, terima kasih Kang Andri Naufal dan Kang Raden Muhammad Fahri yang telah berkenan hadir ke depan untuk penerimaan dan pemberian plakat. Kita lanjutkan ke sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pasundan, Ibu Siti Fatimah SEMSI. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah SEMSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara MC. Ibu berdiri aja nih. Iya, Bu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Visip Unpas, Bapak Dr. M. Budiana, SIP SMMSI. Kemudian juga yang terhormat Ketua Himpunan Administrasi Bisnis Andri Naufal dan juga panitia yang sudah berjibabu untuk melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah ini katanya yang terakhir ya. Ya, di kepemimpinannya Andri Naufal. Kemudian juga yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai para peserta ya. Peserta dari kegiatan Emoticon 55 ya. Ya. Yang dalam hal ini kalau Ibu baca sih sebenarnya pesertanya nggak harus dikhususkan untuk mahasiswa administrasi bisnis, tapi juga kalangan pelajar, kemudian mahasiswa di luar prodi administrasi bisnis, kemudian juga masyarakat umum dan pelaku usaha. Tapi ternyata yang pesertanya hanya dari administrasi bisnis, kayaknya promosinya kurang gencar nih. Nggak apa-apa lah ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, kemudian juga kita masih berkumpul, barangkali ini kalau di sini lagi berkumpul nih ya, tapi tetap harus prokes nih ya. Nah, tetap aja kita jangan menyepelekan
corona ya, iya, ya tetap aja kita harus prokes. Kemudian juga walaupun kita masih dalam situasi virtual ini juga tidak mengurangi makna dari kegiatan Emoticon volume 5 ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini pastinya akan banyak memberikan manfaat. Tak lupa juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, para tabiinnya hingga akhir zaman ya. Alhamdulillah. Ibu panjatkan puji syukur karena Himpunan Administrasi Bisnis sudah melaksanakan kegiatan Emoticon volume 5 nih. Kalau sebelum-sebelumnya ya, biasanya kegiatan-kegiatan ini tuh kalau nggak salah yang pertama kali tuh kalau ini tuh kegiatannya lebih kepada penilaian kepada dosen, dilihat dari ada dosen kriteria-kriteria lah gitu ya. Mungkin itu karena dilihat dari Departemen Seni dan Kebudayaan kalau di sini ekobis dan bidang minat dan bakat ya, iya. Kemudian juga dari penilaian mahasiswanya gitu. Tapi alhamdulillah karena memang kalau kita untuk melakukan satu kegiatan itu perlu yang bermanfaat lah ya. Yang sebenarnya bukan tidak bermanfaat itu juga, tapi ada hal-hal yang lebih jauh bermanfaat yang bisa diambil ilmunya oleh mahasiswa dan juga untuk kepentingan lembaga begitu ya. Dan ini adalah salah satu yang luar biasa karena dengan kegiatan ini salah satunya adalah penilaian dari merancang atau menyusun bisnis plan ya. Nah, ini kan artinya bahwa tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan selain kalian atau mahasiswa prodi administrasi bisnis juga mendapat ilmu dari di kelas gitu ya, kalau nggak salah dari mata kuliahnya Pak Dindin, tapi kan secara langsung menyusun bisnis plan itu adalah menjadi peta jalan buat kalian karena salah satunya dalam visi misi prodi administrasi bisnis itu adalah menjadikan mahasiswa prodi administrasi bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, bisnis plan itu adalah merupakan peta jalan lah ya. Kalau dianggap peta jalan itu karena kalau kita melakukan usaha tanpa kita tahu harus apa sih yang mau kita lakukan, harus tahu dulu dong produknya apa, yang mau dipasarkannya seperti apa, segmen pasarnya siapa, targetnya siapa, memproduksinya gimana, SDM-nya gimana, keuangan. Nah, itu harus disusun dulu supaya ketika melangkah kita tahu, jadi kita mau produk ini jelas. Targetnya ini, segmennya ini, cara produksinya begini. Kita mau melibatkan SDM-nya siapa aja, bagian produksi siapa, yang pemasarannya siapa. Terus kita juga harus menyusun atau merancang keuangannya jelas. Kebutuhannya apa aja, berapa banyak yang kita butuhkan. Itu bisnis plan. Jadi kalau dengan bisnis plan itu menjadi peta jalan kita untuk kita memulai usaha itu menjadi lebih mudah. Jadi tek gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita kalau kita menjadi seorang entrepreneur itu bisnis plan itu adalah menjadi peta jalan di dalam kita menyusun sebuah usaha. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi lah ya buat kalian semua menjadi spirit gitu kan ya. Menjadi spirit, kemudian juga bisa berinovasi, terus berkreasi, menambah wawasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini juga menjadi spirit buat yang lain ya. Kalau nggak salah tadi saya dapat informasi yang daftar 7 tapi yang mengumpulkan 4. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi ya. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi, enggak hanya 4 tapi juga lebih banyak, mungkin bisa lebih dari 20 atau lain. Nah, gitu ya. Kalau begitu kan kelihatan bahwa apalagi kita punya Genouspreneur nih. Harusnya Genouspreneur tuh semuanya ngumpulkan nih bisnis plan-nya. Ya, kita punya Genouspreneur berapa sih pesertanya? Banyak ya? Banyak. Genouspreneur itu kalau nggak salah ada 100-an sekian loh pesertanya. Mestinya semuanya. Itu tuh harusnya Andri, yang Genouspreneur itu semuanya harus mengumpulkan bisnis plan. Jadi kelihatan. Jadi mereka arah untuk memulai usahanya tuh jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ke depan mungkin yang panitia ke depan bisa lebih memotivasi lagi supaya kegiatan ini bisa lebih membumi lah ya, karena memang prodi administrasi bisnis ini kan yang Ibu bilang tadi harus mampu menjadi seorang entrepreneur ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Baik, itu saja dari Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kemudahan, kelancaran dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga kesehatan sekali lagi ya. Ya. Baik, itu saja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Iya. ucapkan kepada Ibu Siti yang sudah berkenan dan menyempatkan hadir di Iya. tengah kesibukannya untuk memberikan sambutan pada acara ini. Ya, sama-sama. Semoga harapan dan tujuan yang diadakan dalam kegiatan ini dapat kita capai bersama. Seperti itu, Amin Bu. ya robbal Ya. alamin. Selanjutnya acara pemberian plakat dari panitia untuk Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Ibu Siti Fatimah SEMSI. Baik, terima kasih Ibu atas Iya, silakan Ibu. Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Hati-hati Bu. Iya. Waalaikumsalam. Baik, itulah sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Pasundan, Ibu Siti Fatimah SEMSI. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir, yaitu dari Dekan Visip Unpas, sekaligus membuka kegiatan ini, yaitu Bapak Dr. M. Budiana SIP MSI. Yang terhormat Bapak Dr. Budiana SIP MSI, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat selalu. Juga tidak lupa salam Pancasila. Hadirin sekalian, saya selaku pimpinan fakultas atau dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Pasundan menyambut baik terkait kegiatan Emoticon Festival volume ke-5 ini, dan saya telah banyak mendengar dari panitia bahwa kegiatan Emoticon Festival volume ke-5 ini akan diisi oleh kegiatan-kegiatan lomba terkait bisnis planning dalam menciptakan atau terciptanya startup baru, baik itu di lingkungan administrasi bisnis itu sendiri maupun terkait peserta lain di luar administrasi bisnis. Maka itu silahkan manfaatkan kegiatan Emoticon Festival volume ke-5 ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita akan banyak mendapatkan pelajaran dari sebuah kompetisi yang terjadi, dan nanti di saat berkompetisi itu tadi tentunya ada yang mendapatkan posisi-posisi terbaik. Maka itu selamat sekali lagi dalam melaksanakan kegiatan ini kepada khususnya ketua dan seluruh pengurus himpunan mahasiswa administrasi bisnis, juga kepada ketua panitia dan seluruh jajaran panitia, dan sukses atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Selamat menjalankan kegiatan ini, dan jangan lupa protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. M. Budiana SIP MSI yang telah berkenan untuk memberikan sambutan dan juga membuka acara kegiatan pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman juara lomba, yang mana lomba ini sudah diselenggarakan oleh panitia dari sebelumnya, dan sekarang adalah pengumuman dari juara-juara perlombaan tersebut. Juara yang ketiga
diraih oleh Restia Suci Nurrahmani dengan NPM 1920400021. Dan juara kedua diraih oleh Nuraliza Adianti dengan NPM 1820400094. Dan juara pertama dari perlombaan bisnis plan ini adalah Reza Agung dengan NPM 1920400023. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemenang dari perlombaan ini dan juga selamat karena telah menjadi juara pada perlombaan ini dan juga telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan hasil dari bisnis plan yang sudah mereka buat. Yang pertama akan dipaparkan oleh juara pertama, yaitu Reza Agung dengan NPM 1920400023. Saudara Reza Agung, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agung Diana dari Administrasi Bisnis 2019. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan yang saya buat, yaitu dengan menghasilkan produk cibol. Produk cibol ini yaitu merupakan inovasi bisnis kuliner dalam jajanan cimol yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi dengan kemasan yang berbeda, yaitu dengan kemasan bowl dan juga dengan memiliki varian bumbu yang bermacam. Nah, cimol ini berbeda daripada yang biasanya karena selain dari kemasan yang dikemas secara bowl, varian bumbu di sini juga yaitu bervarian, yang Korean sauce, honey lemon, black pepper, dan hot lapa. Kemudian adapun visi dan misi dari produk yang saya buat. Yang pertama, visi di sini yaitu menciptakan inovasi baru dari jajanan tradisional cimol dengan kemasan dan rasa yang berbeda, menggunakan kualitas yang terbaik sehingga menjadi lebih banyak digemari oleh banyak orang. Dan juga dapat dipesan secara online oleh seluruh kalangan masyarakat umum untuk memudahkan dalam pemesanan dan juga pembelian. Adapun misi yang kita capai yaitu yang pertama yaitu memberikan hasil produk yang menarik kepada konsumen. Yang kedua yaitu memberikan hasil produk dengan mutu yang terbaik kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu memberikan layanan digital kepada konsumen agar memudahkan dalam pemesanan dan pembelian produk saya. Selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran di sini. Aspek pemasaran di sini yaitu ada target konsumen, analisis pasar, strategi pemasaran, dan juga analisis SWOT. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen di sini dimulai dari kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya yaitu foodie hunter, food blogger, dan juga orang-orang yang sering mencari jajanan-jajanan kekinian yang ada di Kota Bandung. Adapun analisis pasar di sini, untuk persaingan pasar, di mana produk jajanan berbahan dasar cimol itu banyak sekali dijumpai di pasaran. Dari mulai mirip selebgram, kemudian artis-artis terkenal, banyak sekali yang memulai bisnis makanan yang berbahan dasar cimol. Namun dari banyaknya jajanan yang berbahan dasar cimol ini, produk saya ini yaitu merupakan terobosan yang terbaru dan belum ada sebelumnya. Karena cimol di sini yaitu menggunakan kemasan bowl dan berbagai bumbu yang bervarian. Dengan itu pasti akan sangat menarik perhatian konsumen karena rasa penasaran yang tinggi. Kemudian ada analisis, ada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran di sini, saya menggunakan pemasaran STP dan juga pemasaran digital. Yang pertama yaitu ada pemasaran STP. Pemasaran STP di sini ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama segmenting di sini yaitu konsumen yang saya tuju, yaitu berasal dari masyarakat umum yang berada di Kota Bandung. Kemudian adapun targeting. Konsumen yang saya target secara spesifik yaitu foodie hunter, food blogger, dan juga masyarakat umum lainnya yang sering mencari jajanan kekinian yang ada di Kota Bandung. Kemudian ada yang ketiga yaitu positioning. Yang membuat bisnis ini
saya membuat bisnis ini sebagai terobosan yang terbaru di bidang kuliner, yaitu sebagai inovasi dari Cimol pada umumnya dengan konsep yang berbeda seperti pada umumnya. Keunggulan dari produk saya di sini yaitu berbeda mulai dari segi kemasan yang dikemas menggunakan bowl dan juga varian bumbu yang digunakan, yaitu varian bumbu yang biasanya kita temui yaitu hanya seperti asin, pedas, dan juga keju gitu. Namun di sini saya menggunakan bervariasi seperti mozzarella cheese, spicy mayo, honey lemon, Korean sauce, dan juga hot lapa. Yang selanjutnya ada pemasaran yang saya gunakan yaitu pemasaran digital. Nah, bisnis yang saya jalankan ini menggunakan juga pemasaran secara digital, yaitu dengan menggunakan memanfaatkan teknologi melalui internet, media sosial, dan juga lain-lain. Seperti dalam promosi di sini saya menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain-lain, serta dipasarkan melalui mitra saya yaitu GrabFood dan GoFood. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan dan juga pembelian jajanan cibol oleh konsumen. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Mungkin analisis SWOT-nya saya next saja ya. Ada juga analisa operasional. Analisa operasional di sini yaitu saya memulai dari rencana produksi di mana saya menyediakan bahan-bahan yang digunakan dan juga alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam proses produksi di mana proses produksi ini dimulai dari pembuatan bahan dasar cibol itu sendiri, yaitu pembuatan cimol pada umumnya. Kemudian dilanjut dengan penyajian cibol ke dalam kemasan dan juga pengemasan cibol dari kemasan ke selanjutnya yaitu ada analisa pendukung bisnis yang saya gunakan. Dalam analisa pendukung di sini saya ada aktivitas yang saya lakukan dan juga ada mitra. Aktivitas yang saya lakukan yaitu aktivitas dalam pengolahan material. Yang kedua ada aktivitas dalam sumber daya manusia. Yang ketiga ada aktivitas keuangan dan juga yang keempat ada aktivitas kegiatan. Dan mitra yang saya lakukan yaitu saya bermitra dengan GrabFood dan juga GoFood. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana pengembangan usaha yang saya jalankan. Rencananya pengembangan usaha di sini saya dimulai dari rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Mungkin cukup sekian bisnis plan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada juara pertama dari Lomba Bisnis Plan yang telah memaparkan bisnis plannya. Selanjutnya pemaparan bisnis plan dari juara kedua yaitu Nuraliza Adianti dengan NPM 182040094. Saudara Nuraliza Adianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuraliza Ardianti, NPM 1820494. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan saya yaitu Maha Daging. Maha Daging merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan daging sapi dan ayam. Daging olahan siap dimasak ini menjadi alternatif bagi konsumen untuk mempermudah dalam mengolah daging dengan varian bumbu yang tersedia di dalamnya. Visi dari Maha Daging ini menjadi perusahaan pengolahan daging yang unggul dan berkualitas dengan memberikan cita rasa yang tinggi dan pelayanan terbaik secara profesional dan konsekuen. Misi kami yaitu membangun perusahaan pengolahan daging nasional yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan konsumen, selalu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, terus berinovasi dan mengembangkan produk pengolahan daging, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk produk dari Maha Daging ini ada 2 produk untuk saat ini. Yang pertama ada daging slice short plate.
Kami menyediakan berbagai varian ukuran yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, mulai dari 250 gram, 500 gram, dan juga 1 kilo. Daging ini bisa bertahan selama 3 bulan dalam freezer. Kami juga menyediakan varian bumbu marinasi khas yang menjadi ciri dari Maha Daging ini sendiri. Bumbu marinasi yang kami sediakan itu ada 3, ada rasa original, black pepper, dan juga hot spicy. Untuk produk kedua, kami menyediakan daging olahan daging ayam, yaitu rolade. Kami berusaha untuk membuat rolade ayam ini berbeda dari yang ada di pasaran. Kami mengolah rolade ini dengan resep tersendiri racikan dari Maha Daging. Kami menyediakan rolade yang siap untuk dimasak dengan saus spesial yang kami racik sendiri dengan harga yang sangat terjangkau. Kami menyediakan rolade ayam ini dengan ukuran 300 gram dengan harga Rp25.000. Dan rolade ini bertahan selama 10 hari dalam kulkas. Selanjutnya ada STP dari Maha Daging ini. Yang pertama ada segmen pasar. Segmen pasar menurut secara geografis, Kota Bandung merupakan wilayah kuliner yang relatif tinggi dan terus berkembang dengan pesat. Dengan itu, kami akan memaksimalkan segmen pasar kami di Kota Bandung ini. Untuk daerah di luar Kota Bandung, kami akan memaksimalkan penggunaan e-commerce yang kami buat untuk memperluas pangsa pasar kami. Secara demografis, segmen pasar kami berada di kalangan mahasiswa, tenaga kerja yang tinggi, dan usia yang produktif. Lanjutnya ada target pasar. Untuk saat ini target pasar kami itu sebenarnya luas, cuman lebih memfokuskan kepada kalangan ibu rumah tangga sekitar Komplek Wijaya Kusuma di daerah Cipadung. Untuk daerah Cibiru, lanjut ada kalangan dosen FISIP Universitas Pasundan. Adapun kalangan guru dan karyawan Yayasan Pendidikan Al-Aitam Bandung dan masyarakat Kota Bandung sekitar usia 15 sampai 60 tahun yang suka menikmati olahan daging. Untuk positioningnya, kami menempatkan usaha ini akan lebih diminati oleh ibu rumah tangga, tenaga kerja, pelaku usaha, dan mahasiswa atau mahasiswi. Khususnya karena daging olahan kami ini siap untuk dimasak, mudah untuk diolah, higienis, dan kami memiliki cita rasa yang berbeda dari pasaran. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran yang akan kami lakukan. Untuk strategi pemasaran yang telah kami lakukan saat ini adalah membagikan free sample. Itu cara awal untuk kami memperkenalkan produk kepada daerah-daerah, khususnya ibu rumah tangga dan para pekerja di Al-Aitam Bandung. Untuk selanjutnya ada pengembangan sosial media. Kami melakukan berbagai branding di sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga melakukan endorsement kepada artis-artis Instagram agar produk kami lebih dikenal luas oleh kalangan masyarakat Instagram. Selanjutnya ada marketplace. Untuk marketplace ini kami akan membuat akun e-commerce yang akan kami buat seperti Shopee, Tokopedia, dan kami akan melakukan diskon pada waktu-waktu tertentu. Dan terakhir kami menggunakan strategi pemasaran personal selling. Kami akan terjun langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan produk kami agar agar konsumen itu lebih yakin kepada produk kami. Tentunya kami akan memaksimalkan strategi pemasaran dengan baik sehingga bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dan memperkenalkan produk kami dengan cepat. Lalu analisa SWOT. Untuk analisa SWOT, kekuatan kami ini, kami memiliki kualitas daging yang baik. Kami memiliki daging lokal, sapi lokal. Kami juga memiliki keunggulan dari segi rasa, varian ukuran, dan juga bumbu yang diberikan. Untuk kelemahannya mungkin saat ini karena kami baru memulai bisnis ini, kapasitas produk yang kami kelola ini masih relatif kecil. Untuk peluangnya, produk kami ini memiliki permintaan yang terus meningkat. Dengan tingginya permintaan ini akan menambah laba dengan konsisten. Kami juga akan terus mencoba berbagai metode pemasaran untuk memaksimalkan pengembangan dan perkenalan produk kami. Untuk kelemahannya, untuk ancamannya mungkin saat ini kenaikan harga yang fluktuatif karena kita nggak tahu pasar kayak gimana, jadi harga pasti sewaktu-waktu akan naik atau turun. Nah, mungkin itu dari produk kami. Dan untuk pengembangan
usaha kami rencananya mungkin kami akan terus berusaha untuk mengembangkan produk seperti pengembangan produk rolade menjadi berbagai makanan siap saji atau menambah varian daging sapi segar dan juga menambah varian bumbu marinasi ataupun saus yang tersedia. Selanjutnya, kami akan mencari SDM yang berkompeten untuk membantu dan bertanggung jawab dalam setiap divisi yang ada karena untuk saat ini kami masih kekurangan SDM. Dan selanjutnya mengajak kerjasama beberapa relasi yang bergelut di bidang kuliner seperti kafe atau restoran dan juga para reseller di beberapa daerah. Dan yang terakhir, jika usaha kami sudah mencapai target yang sesuai, kami akan memulai kerjasama dengan investor untuk membantu penambahan modal usaha sehingga bisa melakukan pengembangan usaha menjadi lebih besar lagi. Mungkin cukup sekian dari saya dan Maha Daging. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada juara kedua Lomba Bisnis Plan pada kegiatan ini yaitu Nur Aliza Adianti. Selanjutnya pemaparan bisnis plan dari juara ketiga yaitu Restia Suci Nurrahmani dengan NPM 1920400021. Saudari Restia Suci Nurrahmani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Restia Suci Nurrahmani dari Administrasi Bisnis Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan sebuah rancangan inovasi berupa bisnis plan hasil dari saya sendiri, yaitu produk berupa Kriptof atau keripik tofu. Mungkin teman-teman semua agak aneh ya, apa sih keripik tofu itu? Nah, jadi Kriptof atau keripik tofu itu merupakan salah satu terobosan baru dalam bisnis usaha kuliner. Nah, keripik tofu ini artinya keripik tahu. Nah, tofu ini diambil dalam kata bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Nah, tujuan penamaan tofu ini ditujukan agar memiliki kesan modern atau kekinian dari produk yang saya ciptakan ini agar dapat bersaing dengan kompetitor lain yang ada di lingkungan kita sekarang. Nah, keripik tahu ini teman-teman memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya itu dapat mengobati kolesterol dan dapat mengobati penyakit diabetes. Nah, salah satunya itu penyakit diabetes itu memang tidak dapat diobati. Namun kadar gula yang tinggi dalam tubuh seseorang bisa dikurangi dengan mengonsumsi keripik tahu ini. Begitu. Nah, kemudian saya telah merancang sebuah visi dan misi dari keripik tahu ini. Nah, produk ini memiliki visi yang pertama itu mewujudkan usaha Kriptof atau keripik tofu menjadi sebuah market leader dalam dunia usaha kuliner kekinian khas daerah terbaik se-Indonesia maupun mancanegara. Adapun misinya yaitu yang pertama menciptakan keripik tahu yang memiliki cita rasa unik, nikmat, dan kekinian. Yang kedua adalah mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu membangun mitra usaha dengan para toko, minimarket, reseller, dan dropshipper se-Indonesia. Dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam membangun iklim sociopreneurship dalam lingkup usaha. Nah, jadi teman-teman sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu ya, saya ini berasal dari Sumedang. Nah, saya mengambil inovasi bisnis ini yaitu dari daerah saya sendiri karena ciri khas dari daerah saya itu adalah tahu Sumedang. Nah, begitu. Kemudian kita melihat dari segi analisis pasar atau pesaing. Di sini saya memiliki gambaran pesaing ketika produk saya dikembangkan. Pesaing saya ini yaitu berada dalam lingkup UMKM, yaitu pada pengusaha keripik tahu walik. Nah, namun saya menciptakan sebuah perbedaan dari produk saya dengan produk kompetitor ini, yaitu produk dari tahu walik ini memiliki rasa yang original gitu. Tidak ada rasa pedas, rasa balado, dan lain-lain. Nah, sedangkan produk yang saya ciptakan itu adalah produk yang memiliki cita rasa yang banyak gitu, bermacam-macam dan bervariasi. Dan saya itu rencananya akan menciptakan sebuah rasa baru yaitu memiliki rasa sambal khas Nusantara dengan rasa sambal yang asli ya, tidak seperti bumbu yang bubuk atau bumbu dalam kemasan gitu, tapi dengan sambal yang asli begitu. Kemudian target konsumen. Target
konsumen yang akan saya tuju secara spesifik adalah para remaja seperti pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan para masyarakat yang senang terhadap camilan makanan ringan. Sebenarnya keripik tahu Kriptop ini bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, tapi terutama ini tuh ditujukan kepada masyarakat yang menderita penyakit diabetes. Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, kandungan dalam keripik tahu ini memiliki kandungan yang dapat menurunkan kadar gula yang tinggi dalam tubuh seseorang. Begitu. Dan juga tentunya kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Karena ciri khas dari Kabupaten Sumedang itu kan tahu, sedangkan oleh-oleh tahu Sumedang itu tidak bisa diawetkan, tidak bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu saya menciptakan sebuah inovasi, menjadikan olahan tahu Sumedang menjadi sebuah keripik agar bisa dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Nah, dari segi pemasaran itu sendiri, saya memiliki 6 strategi. Yang pertama itu ketika memasarkan sebuah usaha, saya akan memberikan promo buy two get one. Karena saya melihat situasi masyarakat Indonesia juga yang sangat menyukai diskon dengan promo. Nah, dengan begitu jika saya mengeluarkan promo atau diskon, maka itu akan menarik minat para konsumen untuk mengonsumsi atau membeli produk yang saya ciptakan ini. Kemudian melalui marketplace dan media sosial, ini tuh bisa berupa membuat akun Instagram atau bisa menjual melalui Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada paid promote dan endorse. Nah, ini mungkin buat teman-teman semua nggak aneh lagi ya dengan paid promote dan endorse ini. Kemudian membuka reseller dan dropshipper. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk melalui tanggapan masyarakat terhadap produk Kriptop. Ini tuh tujuannya agar masyarakat dapat mengkritik dan memberikan saran yang baik, baik kritik atau saran yang baik atau mungkin ada kurang-kurangnya gitu terhadap produk yang saya ciptakan, dan kemudian nanti akan saya jadikan motivasi untuk menjadikan produk saya lebih baik lagi. Kemudian dari analisa pendukung bisnis, yang pertama itu ada distributor, dan saya tentunya akan melaksanakan mitra usaha bersama distributor, yaitu pabrik tahu Sumedang yang bernama Sarinah di Jalan Pamagarsari, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kemudian ada tenaga kerja atau SDM. Nah, ini tuh tenaga kerja yang dibutuhkan itu sumber daya manusia yang jujur, ulet, tekun, kerja keras, disiplin, serta kreatif. Kemudian selanjutnya ada pelaku bisnis lainnya. Pelaku bisnis lainnya ini seperti mitra usaha yang bisa menyalurkan atau mendistribusikan produk saya, seperti para pengelola toko, supermarket, dan juga mungkin bisa berupa reseller atau dropshipper. Dan yang terakhir adalah jasa ekspedisi. Nah, ini tuh sangat penting karena jasa ekspedisi dapat menjangkau konsumen di luar daerah saya gitu. Jadi ketika ada yang konsumen yang memesan produk saya di luar daerah Sumedang, saya bisa mengirimkan melalui jasa ekspedisi. Dan selanjutnya itu ada rencana usaha. Rencana usaha di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha di kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Kemudian ada rencana jangka menengah, strategi memahami pasar dan pemasaran melalui menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha keripik tahu Kriptop untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah rencana jangka panjang. Ini tuh rencana jangka panjang berupa mempertahankan dan meningkatkan mutu agar produk kami dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, baik, mungkin sampai di sini yang dapat saya paparkan mengenai bisnis plan rencana saya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada juara 3 yaitu Restia Suci Nurrahmani dengan NPM 19204001 yang telah memaparkan bisnis plan-nya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi ketiga juara dari lomba bisnis plan yang sebelumnya sudah diselenggarakan oleh panitia. Maka kita undang
kepada seluruh juara bisnis plan untuk hadir di depan dan menemani saya. Silakan. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu juara dari perlombaan bisnis plan. Selamat siang, Akang Teteh. Ya, boleh mic-nya? Ya. Jadi sekarang kita mau sedikit bincang-bincang nih ya, Akang Teteh, terkait tadi pemaparan materi dan mungkin dari proses awal Akang Teteh merancang bisnis ini seperti apa gitu. Nah, yang pertama nih Kang, tadi kan sudah dipaparkan dari produk-produknya, yaitu Kang Reja membuat produk bernama Cibol, terus Teh Nur Aliza membuat produk bernama Maha Daging, dan juga Teh Restia membuat produk bernama Kriptop, seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit kepada teman-teman yang ada di sana, terinspirasi dari apa sih pembuatan produk tersebut? Nah, boleh mungkin dari Kang Reja terlebih dahulu selaku juara pertama dari perlombaan ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dibilang inspirasinya dari mana, awalnya emang hobi saya tuh kulineran kan ya, jadi suka jajan gitu. Terus sering juga ngelihat jajanan-jajanan tradisional kayak cimol, kan itu masuknya tradisional. Terus sering juga makanan yang kekinian kayak street food dari Korea gitu kan. Nah, saya tuh kepikiran, jadi ada ada di benak saya tuh kepikiran kayak gimana caranya kita, saya pribadi gitu, membuat suatu inovasi produk kuliner yang tradisional namun terlihat seperti kekinian, elegan gitu kan. Produk saya itu jadi yaitu cimol. Cimolnya itu kan dibuat dari dari aci pada umumnya. Cuman cimol di sini itu saya menggunakan kemasannya dalam berbentuk bowl. Dan juga dengan memiliki varian bumbu yang bermacam-macam. Kan biasanya kita sering jumpai itu seperti asin atau pedas gitu doang kan. Nah, saya inovasi saya di sini yaitu bumbu-bumbunya yang mengikuti zaman gitu, kayak mozzarella, cimol pakai mozzarella gitu, terus spicy mayo, honey lemon, Korean sauce kayak gitu-gitu. Jadi terinspirasinya dari itu aja sih. Iya, berarti sebenarnya cimol ini memang sudah banyak di pasaran, hanya saja ditambahkan inovasi oleh Kang Reja seperti itu ya. Itu. Oke, menarik ya. Ini gimana untuk Teh Ica ya safaannya? Teh Ica aja. Iya, Teh Ica gimana tuh? Terinspirasi dari apa sih untuk menghasilkan produk Maha Daging ini gitu? Sebenarnya sama kayak Reza juga ya, karena saya suka kuliner gitu, kayak gimana mana aja nih makanan-makanan di Kota Bandung yang enak gitu. Dan awalnya tuh karena mulai dari situ aku sama rekannya jadi berdua gitu ini membangun Maha Daging ini. Akhirnya dari awalnya kita sering makan kulineran, cari-cari, terus kita mikirin nih gimana orang-orang bisa makan daging juga tapi dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Soalnya kebanyakan kan kalau sekarang makan daging tuh restoran itu mahal ya gitu, dan pasti porsinya ya segitu-segitu aja. Makanya jadi kita mikirin gimana nih orang-orang bisa makan daging tapi harga murah. Terus ditambah lagi karena beberapa keluarga yang karena selalu bekerja kayak gitu dan mereka tuh jarang banget untuk nyiapin buat masak gitu ya. Masak tuh agak ribet mungkin menurut mereka itu karena kesibukannya. Jadi mereka tuh pasti nyiapin makanan siap saji gitu. Akhirnya kita mikirin gimana nih biar para pekerja itu bisa makan enak, bisa makan daging tapi mudah dan praktis banget gitu. Akhirnya kita menciptakan Maha Daging ini, mulai dari daging short plate itu atau rolade ayam. Mungkin itu sih. Oke, berarti produk Teh Ica ini berangkat dari masalah ya Teh. Masalah ketika banyak pekerja-pekerja yang ingin makan enak tapi mereka nggak punya waktu gitu, kayak gitu ya Teh. Menarik. Dan gimana Teh Restia, inspirasinya tuh muncul dari mana gitu?
Nah, oke, kalau dari aku sendiri itu kan seperti yang tadi saya paparkan ya, ada sedikit. Jadi karena saya berasal dari Sumedang, orang Sumedang gitu. Nah, saya sering melihat itu banyak sekali wisatawan dari luar kota, luar daerah Sumedang atau para tamu-tamu penting gitu datang ke Kabupaten Sumedang. Nah, ya seperti yang kita tahu gitu, jika seseorang datang kepada suatu daerah baru, yang mereka buru itu pasti oleh-oleh kan. Nah, sedangkan oleh-oleh dari Sumedang itu berupa tahu. Ciri khas itu yang terkenal itu tahu. Nah, sedangkan tahu itu dikonsumsinya kan jangka pendek gitu, harus dadakan gitu. Tidak bisa dalam jangka yang lama. Nah, maka dari itu saya memikirkan nih, apa kira-kira inovasi baru yang bisa menciptakan produk oleh-oleh Sumedang tahu ini bisa dikonsumsi dengan jangka panjang gitu. Nah, maka dari itu saya mengubah olahan tahu Sumedang yang biasa yang dimakan dengan secara dadakan itu diolah menjadi sebuah keripik. Kita tahu kan keripik itu biasanya dikonsumsi bisa dalam jangka waktu yang lama, iya, dan tahan lama gitu. Nah, maka dari itu deh saya menciptakan Kriptop ini, yang artinya keripik tofu itu menjadi yang insya Allah gitu saya harapannya menjadi ciri khas baru gitu dari daerah Sumedang, begitu sih. Amin. Semoga itu bisa menjadi oleh-oleh khas Sumedang selain Amin, tahu amin. Sumedang seperti itu ya Teh. Amin. Berarti dapat saya simpulkan teman-teman sekalian bahwa inspirasi dari Akang Teteh yang menjuarai lomba bisnis plan ini mereka berangkat dari permasalahan gitu. Seperti Kang Reja. Kang Reja ini berangkat dari permasalahan bahwa cimol ini gitu-gitu aja gitu. Tidak ada inovasi gitu, rasanya cuma original, pedas kayak gitu aja ya Kang. Terus seperti Teh Ica berangkat dari permasalahan yang tadi pekerja itu mereka sibuk tapi pengen makan enak kayak gitu. Terus yang terakhir dari Teh Restia ini ingin memberikan suatu inovasi untuk daerahnya sendiri gitu. Yang mana ketika orang lain mendengar Sumedang itu hanya tahunya itu tahu Sumedang aja gitu. Tapi mungkin di masa yang akan datang nanti kita tahu Kriptop dari Teh Restia seperti itu. Amin. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang Teh. Apa sih alasan dari Akang Teteh mengikuti kegiatan Emoticon Festival 5 gitu, terusus lomba bisnis plan ini? Boleh dari Teh Resti dulu. Jadi alasan saya karena kemarin tuh kan kita kuliah online ya. Kadang suka gabut gitu di rumah, ngapain gitu kalau selain kuliah. Nah, jadi karena kebetulan nih di Instagram lihat Himabi ngeposting lomba bisnis plan, ya udah gitu, daripada saya nganggur di rumah gabut gak jelas gitu ya kan, mending saya ikutan bisnis plan aja gitu. Nah, itu juga sih sebagai apa ya, inovasi juga sih buat saya. Inovasinya ya tentunya inovasi saya bisa tersalurkan gitu harapannya dengan mengikuti bisnis plan ini. Dan tentunya kan ini kegiatan yang sangat bagus ya, positif banget gitu, apalagi kita kan mahasiswa dari jurusan administrasi bisnis gitu, sangat cocok gitu. Dan ini tuh bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengembangkan diri kita. Begitu sih kalau dari saya. Betul, berarti kita tidak hanya belajar teori di kelas aja Nah, ya iya, Kang Teh, betul. tapi kita juga bisa mengaktualisasikannya, bisa mewujudkan dalam bentuk rencana bisnis ini seperti yang Iya, tadi betul. disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah bahwa rencana bisnis ini merupakan peta gitu, peta agar kita bisa menjalankan bisnis kita ke depannya seperti itu. Nah, mungkin Teh Ica boleh? Mungkin tidak jauh beda ya sama Restia karena kita sedang daring juga sekarang, online, diem di rumah juga kan. Mungkin ke situ juga sih, kalau aku lebih prepare ke pengembangan diri dari mahasiswa itu sendiri, dari mahasiswa administrasi bisnis ya. Jadi gimana sih biar mahasiswa administrasi bisnis ini bisa terus berkembang menjadi entrepreneur yang baik gitu, kayak seenggaknya dia tahu modal awalnya itu dia punya rencana bisnis ini kan. Dengan bisnis plan ini mereka punya ancangan untuk kedepannya tuh, oh kayaknya aku harus ngembangin produk ini nih, aku harus kayak gini nih. Jadi dengan mereka punya peta ini, mereka bisa nerusin bisnis apa yang akan mereka ambil ke depannya, mungkin ke situ. Betul. Apalagi di perkuliahan kan masih daring ya Teh, daripada kita nggak produktif gitu. Sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif. Salah satunya adalah mengikuti berbagai perlombaan seperti itu. Nah, mungkin boleh Kang Reza. Oke, kalau dari alasan saya sendiri, awalnya itu nggak tahu gitu ya, Emoticon tuh ada lomba, ngadain bisnis plan ini. Jadi saya tuh diajak sama Restia, sama teman juga. Nah, oh emang jadi aku juga daftar tuh waktu hari H penutupan. Nah, aku teh terus
kan sering juga ikut-ikut lomba kayak gini, cuman ya belum rezekinya kali ya. Terus alhamdulillah di sini dapat rezekinya kali, jadi ya gitu. Ya, betul. Karena kalau misalnya satu pintu rezeki kita belum terbuka, kita harus nyari pintu rezeki yang lain. benar. Seperti itu mungkin ya, Kang. Nah, itu tadi terkait alasannya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kang Teh. Tadi kan sudah dijelaskan alasan-alasannya. Terus ada nggak pesan-kesan dan mungkin harapan untuk kegiatan Emoticon Vespo 5? Karena kan lomba bisnis ini merupakan perdana yang diselenggarakan oleh Himabi. Nah, mungkin dari Akang Teteh ada pesannya atau harapan untuk kedepannya itu seperti apa? Silakan. Kalau dari saya sendiri ya harapannya itu yang pertama Emoticon ini terus bisa berjalan lancar di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian banyak juga perlombaan-perlombaan yang menghasilkan kegiatan positif gitu kayak bisnis plan ini gitu. Cukup paling. Boleh, Teh Ica? Iya, sama juga, pasti intinya ke situ juga ya. Cuman kalau dari aku pribadi, semoga Emoticon ini bisa terus berkembang, terus maju, terus berjalan dengan lancar, dan semoga di tahun-tahun kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih positif, lebih bervariasi lagi, dan tentunya bisa terus mengembangkan jiwa entrepreneur pada mahasiswa administrasi bisnis ke situ. Kalau Teh Resti gimana nih Teh? Kalau dari aku, kesan pertama yang saya rasakan dari adanya lomba bisnis plan ini sangat luar biasa ya, karena ini perdana gitu. Kita juga gimana ya, kayak wah keren nih Himabi ngadain kegiatan yang kayak gini. Ini tuh kan karena sesuai jurusan kita juga kan gitu. Dan harapannya untuk kedepannya semoga kegiatan seperti ini tetap ada dan terus ada, dan semoga ya untuk kedepannya seluruh mahasiswa administrasi bisnis ini bisa mengikuti gitu, sangat antusias dengan bisnis plan ini. Dan buat Himabi dan Emoticon ini semoga sukses selalu terhadap untuk semua kegiatannya, dan pokoknya keren. Itulah harapan pesan-kesan dari para juara dari lomba bisnis plan ini. Banyak sekali ternyata harapan yang disampaikan oleh para peserta. Semoga lomba bisnis plan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi bisa terus berjalan ke depan dan lebih bervariasi dan lebih berinovasi lagi ke depannya seperti itu. Nah, mungkin akan Teteh cukup sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Silakan boleh kembali ke tempatnya semula. Iya, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi bincang-bincang bersama para juara dari Lomba Bisnis Plan. Dan acara selanjutnya yaitu ada pembagian hadiah dan sertifikat. Maka dari itu saya undang kembali kepada seluruh juara dan panitia untuk menerima dan memberikan hadiah dan sertifikat. Dan inilah pemberian hadiah kepada juara pertama, yaitu Kang Reja Agung dengan NPM 1920400023. Baik, selanjutnya yaitu pemberian hadiah dan sertifikat kepada juara 2, Nuraliza Dianti dengan NPM 182040094. Baik, dan juara ketiga yaitu Teh Restia Suci Nurrahmani dengan NPM 192040021. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh juara dari perlombaan ini. Silakan kembali untuk ke tempat. Baik, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara talk show. Nah, pada kali ini kita panitia sudah menyiapkan
talents yang pasti sangat menarik, yaitu merupakan musisi asli Bandung. Nah, siapakah mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Emoticon Fest Vol 5 yang diselenggarakan oleh Himabi Unpas. Kembali lagi bersama saya, Nurul Meilani, mahasiswi Administrasi Bisnis Angkatan 2020 pada acara Emoticon Fest Vol 5 yang diselenggarakan oleh Himabi Unpas. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini kita akan mengadakan kegiatan bernama talk show. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi talents pada talk show kali ini? Beliau merupakan musisi lokal Bandung. Nah, kira-kira siapa itu? Langsung saja kita panggil Orkes Sutra. Selamat siang, selamat datang. Ya, siang. Saya panggilnya apa nih? Akang, Om, Bapak, atau apa nih? AA. AA manggilnya. Saya di sini ngerasa paling cantik ya, soalnya ini pada ganteng-ganteng gitu. Oke. Mungkin maskernya boleh dibuka. AA. Gimana, makin kelihatan ganteng atau justru? Oke, sekarang teman-teman sekalian, sekarang kita di tengah-tengah kita sudah ada Orkes Sutra, musisi lokal Bandung yang sudah mendunia sepertinya, Kang ya. Amin. Nah, oke, akang-akang sebelum kita bertanya lebih lanjut mungkin boleh. Nah, mic-nya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bertanya mengupas tuntas sampai ke akar-akar. Sayang banget kalau misalnya nanti kita ketemu lagi jalan-jalan di Bandung misalnya, terus kita ketemu sama AA ganteng ini, terus kita nggak nyapa, sayang banget kan ya? Ya nggak? Ya. Iya sayang. Sayang banget. Ya, nah kita sekarang kenalan dulu nih sama AA dari Orkes Sutra. Boleh mungkin? Dari yang sama, ya boleh dari sebelah sini dulu. Sama di Orkes Sutra ini sebagai apa gitu? Perkenalkan, nama saya Andika. Posisi saya di Orkes Sutra ini sebagai simbalis. Saya Zaki sebagai basis. Saya Adi sebagai vokal. Saya Fikri sebagai tamborin. Saya Palma sebagai manajer. Lead ya, gitar. Maaf. Kok nggak ada suaranya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayaknya sabotase tuh, Kang. Ya, perkenalan semuanya, nama saya Gali, saya biasa dipanggil Gali. Teman lama saya biasa manggil Gali dan teman baru saya biasa dipanggil Gali. Di sini sebagai gitar. Kalau sama istri dipanggil apa, Kang? Kenapa? Kalau sama istri dipanggil apa? Nanti aja diobrolin di belakangnya kita. Siap. Terima kasih. Siap. Oke, tepuk tangan untuk Orkes Sutra. Nah, mungkin kita bisa ke pertanyaan-pertanyaan ya, Kang. Soalnya banyak banget nih yang penasaran gitu sama Orkes Sutra itu apa sih gitu. Nah, mungkin bisa sebelumnya dijelasin dulu kesibukan akang-akang di sini tuh apa aja sih gitu. Boleh, silakan, sama siapa aja. Diulang. Oh, diulang. Kesibukan dari akang-akang di sini tuh apa aja sih selain bermusik misalnya, atau ada kesibukan lain kah atau berfokus di musik saja gitu? Kebetulan akhir-akhir ini ya pasti rata-rata masih kuliah, terus ada yang udah kerja juga, kayak ya hampir semuanya lah kita kerja selain bermusik gitu. Oh, berarti enggak semuanya udah kerja tapi ada yang lagi kuliah juga. Iya, masih ngelanjutin kuliah juga. Oke. Nah, itu gimana sih, Kang, cara nge-manage waktunya mungkin antara kerja dan kuliah dengan bermusik kayak gitu? Ya, kalau misalkan waktunya kita kerja Senin sampai Jumat lah biasa.
Ya, kalau bermusik kebenarannya saya masuk kerja udah pandemi nih. Jadi agak inilah kosong lah kalau bermusik sekarang. Paling gitu sih kalau saya mah. Oke. Nah, mungkin boleh dijelasin juga Kang, awal mula terbentuk Orkes Sutra itu kayak gimana sih gitu? Dari apakah langsung ada dari lahir gitu atau gimana gitu? Boleh dijelasin Kang? Orkes Sutra itu sebenarnya nggak lahir ya, tapi bertelur ya Kang? Jadi di download secara tidak sengaja Orkes Sutra itu dari SMA, kita tuh dari SMA sekelas semua kebetulan. Karena aduh, ya nilainya pada kurang lah ya. Pada saat itu biar membantu untuk mengisi nilai, setidaknya kita mengisi acara di acara internal sekolah kita pada saat itu. Dibentuklah grup ini gitu. Jadi nggak dilahirkan secara sengaja. Budak teka aja kieu. Ya begitulah kurang lebih. Jadi Akang ini produk-produk budak teka aja gitu ya? Ya. Ya kurang lebih begitu teh. Gitu, itu dimulai tahun berapa tuh Kang? Akang SMA tuh? 2016. Berarti baru ya? Kalau nggak salah ya. Dan itu masih bertahan sampai sekarang ya Kang? Masih bertahan Nah. dengan segala kesulitannya. Oh, kesulitan berarti banyak banget kesulitannya gitu ya Kang? Lumayan. Nah itu gimana cara bisa tetap eksis dengan berbagai kesulitan? Apalagi yang kita ketahui kan sekarang lagi pandemi gitu. Nah gimana sih cara akang-akang dari Orkes Sutra ini untuk tetap eksis gitu di dunia musik seperti itu? Setidaknya kita masih punya kegiatan dalam dunia musik lah ya ini orkes. Masih punya kegiatan biar tetap dikenal orang dan jangan lupa karya-karyanya gitu sih kalau kita. Nah mungkin dari karya-karya akang-akang ini ada nggak sih lagu favorit gitu yang dibawakan dari semua karya-karya yang ada gitu? Karena yang saya tahu dari informasi yang dapat nih ya Kang, banyak sekali lagu-lagunya gitu, nggak 1-2 gitu. Nah itu apa sih lagu yang favorit bagi akang-akang gitu? Dari sini mungkin ya. Boleh, mau satu-satu silahkan. Kalau saya dari Orkes Sutra pasti judulnya Sendiri. Karena itu ciptaan Mengapresiasi karya sendiri mengapresiasi ya Kang? diri sendiri gitu. Iya gitu. Karena yang bikin bahagia itu diri sendiri juga gitu. Kalau saya nggak tahu yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Kalau saya Goyonan Pengangguran. alasannya kenapa tuh Kang? Karena pada saat dibuat itu relate banget sama saya. Pada saat itu. Pada saat itu, tapi Sekarang sekarang mah enggak. ya kurang lebih lah, naik dikit lah. Sedikitnya naik level ya Kang gitu? Satu tingkat. Satu tingkat. Oke, akangnya? Kalau saya Wanita Penggoda Iman. Apa tuh? Dan kabarnya katanya Wanita Penggoda Iman ini jadi lagu yang paling hits ya Kang? Nah Iya. itu kenapa tuh? Terbilang lagu bestseller lah. Bestseller. Paling banyak yang request. Mungkin juga karena lagu Wanita Penggoda Iman kan single pertama gitu. Jadi kesannya lebih banyak gitu. Bikin apa? Terpacu gitu, pengen bikin lagi karena ya lumayan lah banyak peminatnya juga sih. Oke, berarti lagu pertama ini langsung booming ya Kang? Iya, insya Allah. Wih, keren banget. Tepuk tangan dong. Oke. Akang di sampingnya boleh? Untuk pribadi sendiri, ya lagu mengapresiasi teman saya. Akhirnya ada yang ngebahagiain Kang. Alhamdulillah. Oke, Akang sebelahnya boleh? Sebenarnya sih saya suka satu album semuanya suka sih. Soalnya dalam satu album itu tuh pengalaman tiap personil tuh ada semuanya di situ. Nah, salah satu pengalaman saya yaitu lagu Sahabat Sekolah juga lah. Sahabat Sekolah lagunya judulnya. Nah, karena relate banget lah sama semuanya gitu. Kalau lagu itu tuh nggak menjurus ke satu orang. Jadi semuanya relate menurut saya gitu. Oke. Akang di sebelahnya gimana nih? Kalau untuk dari saya lagu ini Wanita Penggoda Iman sama kayak Fikri. Enggak, emang kalau misalkan orang dengar lagu Wanita Penggoda Iman gitu ya,
pasti auto goyang gitu. Jadi nggak mungkin enggak gitu. Minimal jempol goyang gitu. Kayaknya Oke, itu ya Kang. Berarti itu pure lagu favorit Akang, bukan hasil menyontek dari Akang. Saya kira skill menyonteknya masih ada sampai sekarang gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan berarti lagu yang best seller itu lagu Wanita Penggoda Iman. Nah, mungkin ada nggak sih Kang sejarah dari pembuatan lagu itu, atau mungkin lagu ini tuh didedikasikan untuk siapa sih gitu? Langsung ke penciptanya langsung ini. Agak eksplisit juga ya. Cuman saya perhalus lah. Kurang lebih itu lagu, Teteh udah dengar belum? Udah sedikit-sedikit sih. Aduh, kenapa nggak dengar Al-Quran ngajinya? Kok dengerin orkes? Kayaknya pulang dari sini saya langsung taubat deh Kang. Iya. Jadi Wanita Penggoda Iman itu sambil di ini aja ya liriknya satu-satu. Jadi kan suatu kali kutemukan wanita di sana di suatu tempat lah ya. Ini objeknya pemeran utamanya si laki-laki ceritanya. Sungguh cantik indah menggoda iman, ya berarti iman yang diuji ya kan, tentang apanya nggak usah dijelasin ya kan. Nah di refnya itu, jika benar ini terjadi, maafkanlah ketikaku sedang ingin nakal. Terus nah udah lirik teh, lupa lagi liriknya apa. Oh sekali lagi maaf ya, oh ya sekali lagi maaf, ku tak ingin kau kegelapan. Jadi sebenarnya si laki-laki itu udah punya cewek, tapi ketemu dengan cewek yang baru, dia pingin selingkuh. Itu intinya. Ya intinya mau begitulah, selingkuhnya gimana bentuknya ya terserah persepsi sendiri aja lah. Jadi kurang lebih begitu. Berarti tentang seberapa besar ujian yang dihadapi si lelaki itu. Dan yang jadi berat itu true story loh. Oh, dari akang-akang yang ada di sini. Rahasia itu. Rahasia. Oke, itu rahasia ya. Mungkin bisa nanti di balik layar atau gimana Kang? Oke, gampang itu, bisa diceritain. Via ya. Kurang lebih begitu teh. Oke, seperti itu ya Kang. Iya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Orkes Sutra ini masuknya ke jenis aliran musik seperti apa sih Kang gitu? Kalau Orkes Sutra ini alirannya DJ and Jazz. Kombinasi ya Kang? Kekenyangan. Bingung sebenarnya. Sebenarnya bingung kalau kita mengklasifikasikan kita itu apa gitu. Masuk ke dalam apa, cuman yang kita rasa ya kita dangdut, tapi sama kita di modernisasi atau di kolaborasi lagi lah gitu. Sama ada kunci jazz juga kan, ada kunci jazz, ada kunci pop gitulah. Oke. Jadi sebenarnya ya udah dangdut lah pokoknya. Berarti bisa dikatakan aliran dangdut gitu ya Kang? Ya bisa. Nah, pop dut pop dut bisa. Nah, berarti aliran musiknya itu dangdut. Tetapi dari yang saya tahu informasinya itu bahwa kebanyakan penikmat dari Orkes Sutra ini pemuda gitu. Kalau yang kita tahu kan pemuda itu kayak yang melihat dangdut tuh gimana gitu. Tapi gimana sih cara dari Orkes Sutra bisa membranding bandnya agar bisa diterima oleh masyarakat banyak, apalagi pemuda gitu, dengan aliran dangdut. Itu kayak gimana Kang caranya? Sebetulnya bukan tujuan kita untuk disukai oleh pemuda. Pinginnya sih pemudi sebetulnya. Cuman ya kalau pemuda suka ya nggak apa-apa. Kalau ceritanya yang lebih lanjut mak. Ya, mungkin kan dangdut tuh bisa terbilang minoritas gitu di kalangan anak muda atau di zaman sekarang dengan ada berbagai genre musik gitu, kayak misalkan sekarang elektro gitu kan, musik-musik elektro gitu. Jadi untuk kita tetap eksis ya kita harus mengikuti zaman. Kita juga harus bisa menyesuaikan gitu, menyesuaikan keadaan. Makanya dari itu dari pengalaman sendiri-sendiri gitu. Jadi kan lebih
cerita nyata gitu. Oke, mungkin karena dari lagu-lagunya ini relate dengan kehidupan anak muda, jadi mudah diterima oleh anak muda, Iya. walaupun alirannya dangdut seperti itu ya, Kang. Oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira dari sumber pendanaan dari Orkes Sutra ini dari mana aja gitu? Selain dari manggung, misalnya ada dari merchandise, endorse atau apa gitu, Kang? Ada juga merchandise. Kalau endorse kita belum bisa bilang itu endorse ya, karena kadang kita berkolaborasi dengan satu pihak lah, misalnya dia yang mendanai juga, kadang mendanai, kadang memfasilitasi. Jadi kuncinya kolaborasi aja lah, mungkin kolaborasi dengan pihak yang bersangkutan dengan dunia kita aja paling. Oke, berarti selain dari manggung ada dari merchandise juga seperti itu ya, Kang. Nah, terus kalau untuk endorse belum, mungkin nanti teman-teman yang mau endorse, nah boleh nih ke akang-akang yang ada di depan sini, langsung hubungi nomor di bawah ini ya, Kang. Oke, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan akang ini bermula dari masa-masa SMA. Gitu ya, Kang. Nah, itu gimana sih cara bisa berkoordinasi dengan baik di panggung walaupun masih dikatakan pas SMA tuh pemula berarti ya. Nah, itu gimana cara bisa berkoordinasi di panggung dengan baik, bisa menampilkan penampilan yang terbaik seperti itu. Oke. Maaf teh sebelumnya ya. Ada yang endorse sih kacamata waktu itu, belum disebutin. Takutnya marah. Oh, takutnya marah, iya boleh. Terima kasih. Dikasih waktu itu buat panggung. Maaf. Jadi pertanyaannya lupa lagi apa tadi? Koordinasi di panggung itu, koordinasi yang baik di panggung itu seperti apa untuk menampilkan penampilan terbaik gitu, Kak? Jujur kalau ditanya soal skill gitu ya. Soal skill kita mungkin masih bawah, mungkinnya masih waktu awal kita dibentuk lebih awal. Palma lebih duluan terjun di dunia musik. Dia lebih tahu skill bermusik seperti apa, penampilan yang bagus itu seperti apa. Lalu beliau mengajarkan kita supaya ya begini nih manggung tuh, begini nih latihan tuh, begini tuh, menjaga komunikasi yang baik di atas panggung, baik di depan atau di belakang layar gitu. Ya kalau menurut saya pribadi pasti dengan cara rutin latihan, terus kita tukar pendapat dari satu sama lain gitu, supaya lebih terbuka aja. Jadi dari pendapat yang lain bisa dikombinasikan lah menjadi sesuatu yang insya Allah bagus. Masya Allah. Jadi malu. Iya dong. Ada yang mau curhat? Oke, ada tambahan dari Kang Palmal? Oh, gimana? Ada tambahan? Enggak, betul. Ini kan tadi udah nyerap sekali kan dari saya. Berarti ilmunya terserap dengan sempurna ya, Kang? Insya Allah. Ini, Del. Oke. Yang lain? Iya. Soal koordinasi ya. Iya, koordinasi di panggung itu. Kalau ini mah kalau kita lagi di stage ya, on stage, gimana sih kita bisa main padu, bisa main rapi, bisa menghibur penonton dengan apa yang kita mau gitu. Sebenarnya enaknya kita tuh kan bisa disebut band jenaka juga ya. Misalkan salah satu personil ada yang salah misalkan. Nah, kita jadiin gimmick aja. Marahin aja di atas panggung. Jadi itulah enaknya kita mah. Kalau salah juga bisa jadi gimmick gitu. Itu sih enaknya. Nah, berarti dari jawaban akang-akang tadi dapat saya simpulkan bahwa awal mulanya itu dari Kang Palman gitu ya, Kang. Untuk mohon maaf ya, Palmal. Palman. Mohon maaf, Kang Palmal maksud saya. Nah, itu apakah ada keinginan dari teman-teman semua sebelum diajak sama Kang Palmal nih? Apakah udah ada keinginan untuk bermusik atau karena dipaksa sama Kang Palmal misalnya kayak gitu? Jahat Kang. Maaf Kang, gitu gimana? Kalau dari pribadi
mungkin cuma penikmat aja sih dulunya gitu ya, penikmat aja. Tapi karena yang tadi yang kisah, karena kita kurang nilai, jadinya ya udah mau nggak mau, dan sayang juga gitu kalau nggak diterusin. Udah lumayan terbentuk dari setiap personil gitu sih. Kalau dari saya pribadi, yang lain? Kalau dari saya sih sebetulnya kepaksa. Benar berarti ya? Enggak, serius ini. Bercanda. Jadi sebetulnya memang daripada intinya itu kita untuk memenuhi nilai. Cuman waktu event pertama di panggung itu ada siapa ya yang melontarkan kata ini mau lanjut atau enggak gitu. Nah, Palmal. Jadi di situ ada dari pribadi aku gitu ya, pribadi aku kayak wah ternyata kita terpakai juga gitu. Walaupun ya kita mulai dari nol gitu. Gitu. Jadi ada rasa apa ya? Wah, di situ kayak perjuangannya gitu. Kan ya itu. Jadi ketika if I have a Xiong makanya itu waktu aku nyoba nyiptain lagu sendiri dan itu terasa banget gitu sampai sekarang gitu. Terima kasih, Ma. Udah beres ini. Mungkin karena perjuangannya dari bareng-bareng dari nol itu ya Kang. Jadi membuat Orkes Sutra ini pun bisa tetap bertahan sampai sekarang seperti itu. Boleh Akangnya? Iya sih emang dari awal juga kan kita tuh emang bukan basicnya dari pemusik gitu, nggak ada basic pemusik, cuman sekedar suka. Tapi karena tuntutan manggung kan emang harus profesional gitu. Akhirnya ya kita juga jadi dituntut untuk profesional gitu. Mau nggak mau harus profesional karena ada bayaran gitu kan, ada timbal balik lah gitu. Iya. Kita juga. Oke, boleh Akang yang sebelahnya mungkin. Ini belum ngomong. Tadi apa pertanyaannya? Jadi Akang ini gabung di Orkes Sutra ini karena keinginan sendiri atau karena diajak sama Kang Palmal atau bagaimana gitu Kang? Ya kalau untuk dari saya pribadi sih emang saya banyak musuhnya gitu ya. Jadi saya tuh cuman ini doang gitu. Jadi nggak ada lagi gitu siapa yang mau berteman sama aku gitu. Ya jadi alasan sampai sekarang masih ada saya di sini juga. Ya gitu alasannya. Karena nggak ada teman lagi gitu. Circle saya cuma segini doang gitu, nggak ada yang lain. Sungguh ironis sekali ya. Iya, kasihan. Mungkin ada yang mau berteman dengan Akang yang sebelah sini. Boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kami ini di sini kan dari mahasiswa-mahasiswi administrasi bisnis ya Kang, yang di dalamnya kita mempelajari terkait manajemen. Nah, industri ini juga kan musisi Orkes Sutra ini merupakan industri musik ya Kang, yang di dalamnya pasti ada bisnisnya gitu. Nah mungkin di Orkes Sutra ini ada nggak sih manajemennya atau hanya berdasarkan asas kekeluargaan dan kemandirian misalnya kayak gitu atau gimana gitu. Terus kalau misalnya ada manajemennya, seberapa besarkah pengaruh seorang manajemen dalam Orkes Sutra? Ya, kita juga punya manajemen, ya manajemen sendirilah. Bisa dibilang manajer karena seorang gitu. Kalau manajemen kan emang banyak sana sinilah gitu. Cuman untuk manajer ini sangat berperan penting, malah bisa dibilang jantungnya gitu, karena kalau misalkan satu band nggak ada manajer tuh kan kayak gimana gitu, karena nggak ada yang memanage gitu kan, antara kita harus manggung kapan, cari event gitu kan, ya bisa jadi cari sponsor, bisa juga keluarin merchandise dan segala macamnya, kayak
misalkan keluarin iklan, keluarin album, kita rekaman gitu kan semuanya di manage gitu. Nah biasanya itu tuh dipegang sama manajemen gitu ya, sebagai manajer itu jadi semuanya juga dipegang sama manajer gitu sih. Oke, berarti si seorang manajer ini sangat berpengaruh pada orkestra ini ya Kang. Karena mungkin kalau misalnya dalam suatu industri kita berada dalam di bawah manajemen, kita akan lebih bisa berfokus mungkin ya Kang, seperti itu. Karena ada yang mengelola di dalamnya. Seperti itu ya Kang. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sempat disinggung kalau misalnya terkadang Akang ini di panggung itu ada berbeda-beda pemikiran gitu, berbeda-beda pendapat. Nah itu gimana Kang cara menyelesaikannya dan akhirnya bisa kembali berada pada satu pemikiran yang sama kayak gitu? Siapa mau jawab? Ya berbeda pendapat pasti wajar lah ya. Kalau memang Fikri memilih A dan Adi memilih B misalnya, ya saya pilih C aja lah, aman gitu. Jadi maksudnya harus didasari dengan pemikiran yang dewasa juga lah, harus saling mengerti aja. Sekarang misalnya main di cuaca salju misalnya, masa mau pakai baju terbuka kan kayak gitu, kayak jadi ada pertimbangannya lah gitu, nggak asal aja. Jadi saling mengerti aja, saling memahami aja. Saling mengerti dan memahami ya Kang, sesuai kondisi dan permasalahan yang ada pada saat betul, itu. ya. Mungkin seperti itu ya Kang. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini berarti dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini ada nggak sih Kang suka duka yang sudah dilalui seperti itu? Kayaknya Kang banyak sukanya ya Kang. Suka duka pasti ada, pasti ya ada gitu dari setiap personil atau kita sama-sama, karena untuk kita ada di titik ini pun nggak mudah sekali. Kita dari dari awal nggak ada fee, kita pernah ngalamin itu. Terus dari event-event kecil lah, kita pasti memulainya dari event-event kecil, dan alhamdulillahnya ya sambil berjalannya waktu ya kita bisa sampai di titik ini gitu. Bahkan kita punya album sendiri, itu yang bikin saya bangga. Tepuk tangan dulu dong untuk orkestra. Berarti karena semua perjalanan pun pasti dari nol dulu, dari kita tidak mendapatkan fee dulu gitu, sampai sekarang mungkin sudah mendapatkan omset bermiliar-miliar. Amin gitu, ya. SPBU juga dari nol teh. Iya betul Kang. Oke, seperti itu. Nah mungkin boleh diceritakan ketika waktu itu pas awal-awal belum mendapatkan fee, nah mungkin itu apa sih solusi yang bisa diberikan oleh akang-akang sekalian? Karena pasti ada kan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu, tapi akang-akang bisa tetap berada di orkestra gitu. Oh ya, silakan. Sedih. Pertanyaannya bomba ya Kang? Oh, kakinya keinjak ternyata ya. Atau jangan-jangan akang-akang ex-OPJ ya? Kalau dari fee itu dari awal manggung juga nggak dikasih fee tapi dikasih nilai. Nah jadi itu tuh suatu suatu kebanggaan gitu. Walaupun kita nggak dibayar tapi kita sangat bernilai gitu dari situ gitu. Makanya pada waktu itu tuh acara alumni perpisahan, namanya tuh graduation itu apa sih namanya? Kalau yang ajeb-ajeb malam tuh? Prom night. Nah itu. Jadi pada saat itu tuh semua tuh bayar. Semua bayar. Kurang lebih berapa ya harganya? 1 juta, 1,5 M ya. Itu gimana tuh Kang? Ya kurang. Nolnya berapa tuh Kang? Ya kurang lebih lah, yang lain tuh bayar. Iya. Tapi kita nggak dibayar, tapi kita tuh nggak bayar. Nah dari situ kita memang nggak bayar, cuman kita istilahnya kita job gitu, jadi kita free dari situ sih kalau misalkan masalah bayar tidak bayarnya gitu.
Oke, berarti walaupun tidak dibayar tetapi tidak bayar itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri ya Kang dari Maksudnya Akang. menyiasati untuk kesuksesan manggungnya kan. Iya, Ya maksudnya iya. walaupun kita nggak dibayar tapi sediakan A, B, C, D. Jadi kita tetap bawa badan aja sih sebetulnya. Walaupun gitar minjem pada saat itu ya. Jadi tetap walaupun nggak dibayar tapi sediakanlah yang harusnya kita bayar ke orang gitu. Jadi sama Oke. aja. Iya, sama aja. Dan mungkin kalau misalnya dinominalkan itu akan sama aja dengan tarif Akang dibayar pada saat itu mungkin ya. Oh tentu tidak. Oh tidak. Tidak. Lebih dari itu. Masa dibayar buat nyewa alat aja, kan kita juga harus ada fee-nya gitu. Iya, betul, Ongkos betul. lah, mengganti ongkos. Ongkos ojek online lah ya Kang gitu. Ya. Kurang lebih Gimana ongkir? Emang kan dipaketin? dia doang. Oke, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir sepertinya, Kang. Iya, pertanyaan terakhir nih. Apa sih impian dari akang-akang di Orkes Sutra untuk kedepannya? Apakah ingin sampai go nasional atau go internasional? Mungkin mengalahkan Agnes Monica misalnya seperti itu. Waduh. Gimana, Kang? Mungkin boleh dari satu-satu seperti itu. Iya, betul. Kalau impian dari saya pribadi ya ingin cepat-cepat terkenal gitu ya. Amin. Emang tujuannya dari suatu band itu kan pasti biar dikenal sama publik gitu. Ya pada intinya itu sih untuk terkenal terus punya fee yang lumayan gitu buat kehidupan sehari-hari gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Akang yang sebelahnya? Kalau saya pribadi sih untuk internasional itu cita-cita yang tinggi banget lah ya kita yang dekat-dekat aja deh di nasional dulu kita pengen dikasih suatu wadah gitu untuk para musisi-musisi di Indonesia. Soalnya sekarang tuh musisi-musisi Indonesia udah banyak yang go internasional tapi agak nggak dilihat gitu sama pemerintah gitu, sama orang yang harusnya mewadahi gitulah. Dari saya sih minta wadah aja untuk biar musisi-musisi Indonesia tuh berkarya sampai go internasionalnya banyak gitu. Iya betul. Oke. Akang yang selanjutnya? Impian terbesar ya pasti bisa tampil di berbagai event yang mungkin bergengsi dan bisa membanggakan keluarga juga pastinya ingin membanggakan keluarga juga dan ingin membuktikan gitu sama orang-orang yang pernah maaf deh emosional Menggebu-gebu ya Kang darah pemudanya. yang pernah enggak Iya. ya pokoknya ingin membuktikan aja lah sama orang-orang yang pernah menganggap sebelah mata apa sih gitu, apa sih anak muda bawain dangdut ngapain, saya teh pengen ngebuktiin kalau kita teh bisa gitu. Di samping kita membanggakan orang tua ya ada misi balas dendam. Ada misi terselubung ya Kang di dalamnya. Bercanda, intinya ingin sukses Iya. dan membanggakan orang tua udah itu aja. Amin. Selanjutnya Kang. Ya, mungkin tentunya ya kita juga pasti satu suara ya karena kita juga buat grup ini tuh emang pengen terkenal dan bisa menghidupi kita sendiri gitu ya sebagai pemuda yang lagi cari mau kemana nih arahnya, udah dewasa kayak mau kemana gitu. Ya cuman impian saya ya pasti manjang terus sampai bisa disebut legenda gitu di Indonesia. Mungkin musik-musik sekarang gitu kan banyak varian. Nah, kita bawain varian baru gitu. Keren. Oke, Akang selanjutnya. Betul apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya. Tapi yang terpenting saya bikin band ini agar bisa berguna dan bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena saya tetap masih memperhatikan hablum minannas ya kan, Allah Masya Akbar. Allah. Jadi
Semoga band saya itu berguna dan bermanfaat buat kalian dan tentunya buat saya pribadi dan teman-teman saya begitu. Jadi saya hanya menambahkan aja dari mereka. Oke. Kalau dari saya cuman pengen bilang, Mah. Bukan. Oh beda ya. Ya di sini saya cuman pengen kalau yang nonton saya gitu, pengen bilang aja gitu bahwa Orkestra udah bisa sampai sini gitu. Jadi tolong support dukungan sama teman-teman itu sangat berarti gitu. Jadi support for your brand lokal gitu. Thank you. Ketik Rex spasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Orkestra. Oke, audiens kalian kita doakan semoga impian-impian yang tadi disampaikan dapat terwujud di kemudian hari. Amin. Amin. Dan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada akang-akang yang telah berkenan hadir mengisi kegiatan ini, yaitu kegiatan Emoticon Fest Volume 5 yang diselenggarakan oleh Himabi Unpas. Oke teman-teman sekalian, saya Nurul Meilani, mahasiswi Administrasi Bisnis Angkatan 2020, mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu perkataan maupun perbuatan, karena sejatinya tidak ada gading yang tidak retak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekedar, tetapi ku memilih untuk bersandar.